Halo guys. Halo. Halo. Welcome back. Welcome back with us. Kembali lagi bersama kami di BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Seperti biasa, kita akan nemani teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKN. Ya, benar teman-teman. Jadi hari ini spesial karena memang kita tanggal 15 kemarin kita baru merayakan HUT BPJS Kesehatan yang ke-58. Semoga BPJS Kesehatan bisa terus memberikan layanan terbaik, yang mudah diakses dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Semoga semua yang diinginkan tersemogakan. Ya, amin. Amin. Semoga terus positif ya BPJS Kesehatan. Jaya. Gitu. Jaya. Jaya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung seputar dengan mobile JKN, seputar tentang program JKN, ataupun seputar tentang BPJS Kesehatan, bisa langsung ditanya-tanyain aja ya. Ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, di drop itu pertanyaannya, kita bakal jawab pertanyaan satu persatu. Benar. Juga teman-teman yang misalnya nanti mau mengurus administrasi BPJS Kesehatannya, kita juga ada link di bawah ini tadi. Benar. Teman-teman juga bisa akses melalui TikTok ini, isi datanya nanti bakal dibantu untuk proses administrasinya. Yes. Atau bisa juga dari Pandawa kita bisa. di 0811 8165 165. Benar. Mobile JKN atau call center kita. Atau Bapak Ibu kalau misalnya mau yang pelayanan langsung, itu bisa dari layanan publik atau kantor cabang terdekat ya Bapak Ibu. Yes. Mudah banget teman-teman, tinggal dikembalikan lagi ke teman-temannya. Mau langsung, bisa langsung ke tatap muka, bisa dari mall pelayanan publik kalau di Pematang Siantar di Ramayana lantai 3 ya, atau benar. kalau misalnya ribet nih, kalau misalnya langsung datang ke tempat, bisa dari online juga kok teman-teman. Bisa dari mobile JKN atau dari Anda. Siap. Atau bahkan Bang dari TikTok juga bisa. Iya, bisa dari Isi TikTok. form di kiri di bawah ini teman-teman. Ya teman-teman, langsung diakses aja. Kalau misal ada mau akses administrasi BPJS Kesehatan, bisa langsung dari TikTok juga. Benar banget. Nanti ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita. Ya, ya. Benar. Yes, nggak terasa nih Bang, BPJS Kesehatan udah menemani masyarakat Indonesia itu selama 58 tahun teman-teman. Iya, itu perjalanan yang cukup panjang ya. Emang Iya. dari sebelumnya udah sampai 58 tahun dari BPJS Kesehatan. Sudah menjadi BPJS Kesehatan sampai sekarang udah mencapai kategori WAC. Udah cukup panjang perjalanannya untuk menjamin memberikan layanan akses kesehatan lebih mudah untuk masyarakat Indonesia. Ya, benar. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, kita akan bantu jawab teman-teman. Jangan ragu, jangan sungkan untuk ditanyakan. Apapun pertanyaannya akan kita jawabin ya. Iya, benar. Belum ada yang nanya nih Bang Arif. Belum, Bang. Masih mantau. Masih mantau. Wah. Maaf ya Bapak Ibu, ini ada yang bertanya nih. Apa tuh, sama Kak Roni. Kalau ultra free general check up, wah. Aduh. Tetap Bapak Ibu, kalau di kita kalau misalnya emang dibutuhkan berdasarkan indikasi medis, ya nggak apa-apa. Tetap dasarnya itu indikasi medis. Ketika tidak ada dasar indikasi medisnya, tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak bisa berdasarkan permintaan sendiri. Yes, benar banget. Selanjutnya nih ada dari Kak Cipung Gabua-Bua. Ya. Kak, saya udah ada kakak baru dengan suami saya. Bagaimana caranya agar kepesertaannya tidak lagi sama abang saya? Berarti udah satu kakak sama suami. Kakak kalau misalnya mau melakukan pemutakhiran data terbaru sesuai kakak terbaru, kakak bisa nanti melakukan pengajuan dari Pandawa. Kalau misalnya mau secara online tadi, nanti pilih menu perubahan data peserta, itu bisa, atau perubahan data peserta, nanti Bapak Ibu bakal disesuaikan datanya itu sesuai kakak terbaru. Jadi sebelumnya yang mungkin sebelumnya sama keluarga lamanya, sekarang udah berkeluarga baru, nanti bakal dipisahkan itu sesuai kakak masing-masing. Tapi Bapak Ibu pastikan dalam kondisi emang aktif dan tidak ada tunggakan ya Bapak Ibu. Benar. Cara mastiin aktifnya gampang banget teman-teman. Iya, benar. Tinggal dari mobile JKN ada. Ya, dari bisa. Pandawa bisa. Bisa dari care center juga. Bisa ya. juga. Tergantung dari teman-temannya nih, mau dari WhatsAppan, dari Pandawa. Kalau mau hobi teleponan bisa dari care center ya kan Bang? Bisa. Atau dari aplikasi, gampang banget. Gampang. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Cipung tadi, Pandawa itu di mana Bang? Ini kakak bisa akses nih di atas ini nomornya nih.
0811 8165 165. Jadi Ya. di chat WA, di chat aja selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Boleh kakak itu boleh ngechatnya jam berapa aja. Di chat nanti dia bakal ngasih link keperluan kita, bakal ada balasan, dia nanya keperluan informasi kah, administrasi kah, atau cuma emang pengecekan informasi tadi ya. Nah nanti kakak tinggal pilih menu administrasi, nanti dia bakal ngasih link. Udah nanti kakak tinggal isi sesuai dengan keperluannya. Nah tapi kakak perlu kita ingatkan juga pada dasarnya emang kalau misalnya untuk Pandawa ini kita bisa akses jam berapa aja, tapi kalau misalnya untuk balasan prosesnya itu biasanya dilakukan di hari kerja. Nah, itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya Bang, dari Kak Juliana. Oke Kak Juliana. Bang, BPJS yang nunggak sudah bertahun-tahun, apa memang sudah dibayarkan sama pemerintah? Oke, nah pada dasarnya yang kita nih peserta mandiri nih menunggak misalnya, itu tunggakannya tetap tanggung jawab pribadi ya Bapak Ibu, tidak ada sangkut pautnya ke pemerintah. Tetapi emang suatu saat misalnya nih Bapak Ibu nih berdasarkan data dari pendataan dari pemerintah, Bapak Ibu nih misalnya terdata nih sebagai yang berhak dapat bantuan pemerintah, itu bisa aja dialihkan ke bantuan pemerintah, tetapi itu tidak menghapus kewajiban sebelumnya. Tunggakan mandiri itu. Nah jadi pada dasarnya tunggakan itu nggak dihapuskan, tapi suatu saat ketika Bapak Ibu itu terdata sebagai yang berhak, itu bisa aja beralih jadi yang bantuan pemerintah. Jadi kalau misalnya udah ada tunggakan nih kakak, jadi kami sarankan juga nih, walaupun udah ditanggung sama pemerintah kan bisa aja suatu waktu non aktif ya kan Bang. Jadi selagi aktif itu bisa langsung dicicil ataupun dilunasin aja Kak. Karena kita kalau pembayaran cicilan juga ada ya kan Bang. Iya bisa, nanti dari aplikasi mobile JKN kita ada menu rehab. Bapak Ibu kalau misalnya mau lakukan pencicilan, nanti tinggal diajukan dari aplikasi rehab itu. Kembali ke Bapak Ibu mau melakukan pembayarannya dalam berapa kali. Jadi nanti dari aplikasi mobile JKN ketika kita pilih menu rehab, nanti Bapak Ibu dikasih pilihan mau bayar 3 kali kah, 4 kali, sampai 12 kali, sampai 24 kali. Benar. Nanti di situ muncul iurannya tiap bulan yang perlu Bapak Ibu cicil itu berapa. Nanti tinggal diajukan dari situ. Suatu saat misalnya saya udah nyicil nih 12 bulan, saya milih yang 18 bulan lah misalnya. Udah nyicil nih 12 bulan. Ternyata tiba-tiba saya lagi ada rezeki nih mau lunasin aja, bisa Bapak Ibu dari menu rehab itu nanti tinggal di paling bawahnya itu nanti Bapak Ibu bisa bikin pelunasan tunggakan saat itu. Jadi nanti tinggal dilunaskan, udah nanti udah nggak ada kendala lagi, tidak ada tunggakan lagi. Gitu ya. Semoga terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kak Jesinaga nih Bang. Bang, BPJS apakah bisa digunakan di luar domisili terdaftar? Oke kakak, kalau misalnya kita punya BPJS Kesehatan, pada dasarnya kita bisa menggunakan di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kakak, abang, adik kakak, nggak masalah kalau misalnya emang posisi kita lagi di luar kota, tetap kita bisa gunakan. Nah tapi dalam kondisi kita di luar daerah domisili kita, itu pada dasarnya kalau tidak urgent, itu kita bisa dipakai 3 kali rawat jalan. Tetapi kalau misalnya urgent boleh langsung ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Ya. Nah, gitu ya. Berarti bisa banget. Tapi kalau misalnya emang itu kalau posisinya kita tidak menetap ya, misalnya lagi jalan-jalan. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ternyata emang udah pindah bakal menetap dalam waktu lama, tetap kita sarankan untuk ubah vaskesnya. Jadi lebih mudah untuk berobat ke depannya. Benar. Karena mudah banget kan Bang, ubah vaskes itu bisa vaskes juga bisa dari aplikasi mobile JKN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek datang ke kantor cabang, melayan publik, nunggu antrian. Bapak Ibu cukup dari aplikasi mobile JKN, nanti tinggal klik sambil duduk aja sambil rebahan main HP, bisa nanti dari aplikasi mobile JKN. Benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kakak Son. KIS tiba-tiba nonaktif ketika sedang dalam masa pengobatan, itu kenapa Mas, dan solusinya gimana? Nah, jadi Bapak Ibu pada dasarnya bantuan pemerintah itu sifatnya nggak selamanya. Ketika Bapak Ibu pertama mungkin terdaftar nih, pada saat itu emang Bapak Ibu terdata sebagai yang berhak dapat bantuan pemerintah. Nah, suatu saat misalnya ada pendataan ulang, mungkin ada kalanya itu nggak terdata lagi sebagai yang berhak, ataupun ada kendala di data kependudukannya, nggak padan, tidak sesuai dengan yang terbaru. Nah, itu bisa aja suatu saat nonaktif. Kalau kita selalu menyarankan Bapak Ibu mendownload aplikasi mobile JKN-nya atau akses Pandawa untuk mengecek secara rutin apakah
JKN kita itu aktif atau enggak. Nah, kalau misalnya suatu saat nih udah nggak aktif nih, Bapak Ibu sebenarnya ada beberapa opsi. Kalau misalnya bantuan pemerintahnya itu dari pemerintah pusat, ketika emang non aktif ya belum sampai 6 bulan, Bapak Ibu bisa untuk diajukan pengaktifan kembali dengan catatan sedang akses layanan kesehatan tadi. Biasanya ada surat dari rumah sakit atau puskesmasnya mengindikasikan bahwasannya ada penyakit tertentu sedang rawat inap, itu nanti dibawa ke dinas sosial untuk diajukan pengaktifan kembali. Nah, ada juga yang bantuan pemerintah, contohnya yang di Provinsi Sumatera Utara nih, kita cukup menggunakan KTP aja, itu bakal dibantu dari bantuan pemerintah yang provinsi. Jadi Bapak Ibu cukup pakai KTP, kalau misalnya KTP Provinsi Sumatera Utara, nanti udah bisa berobat pakai KTP bilang menggunakan yang gratis dari provinsi. Nah, bisa juga Bapak Ibu mengajukan sebagai peserta mandiri. Peserta mandiri ini ada 2 opsi. Kita bisa milih yang 14 hari atau yang langsung aktif. Bedanya apa? Kalau kita milih yang 14 hari, kita daftar hari ini, 14 hari kemudian baru bisa kita bayar, baru aktif. Tetapi kalau misalnya yang langsung aktif, kita daftar hari ini, mengajukan yang langsung aktif, nanti bisa dibayarkan juga hari ini juga dan langsung aktif. Dengan catatan itu bakal ditagihkan iuran sejak dia nggak aktif, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Kembali ke Bapak Ibu mau pilih opsi yang mana. Benar. Dikasih kemudahan nih buat Bapak Ibu, dikasih pilihan, tergantung Bapak Ibunya pilih yang mana. Iya, benar. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Nunai. Oke, Kak Nunai. Bang, aku udah resign 2 tahun yang lalu. Status aku udah mati. Karena pengen aktifin lagi, mandiri itu gimana ya Bang? Oke, Mbak Nuna tadi posisinya udah resign berapa lama nih? 2 tahun tadi. Terus sekarang BPJS Kesehatan udah nonaktif. Nah Bapak Ibu posisinya tadi pilihannya, kalau misalnya tadi mau daftar mandiri, 2 pilihan itu, apakah mau jadi yang langsung aktif atau yang 14 hari. Seperti yang kita bilang, kalau misalnya langsung aktif bisa aktif di hari itu juga, tapi yang kita lakukan pembayaran itu sejak non aktif. Kalau 14 hari, nanti 14 hari kemudian kita bakal lakukan pembayaran baru aktif. Nah, kalau misalnya mau diajukan ke bantuan pemerintah pada dasarnya bisa juga. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau dari bantuan pemerintah, yang pemerintah pusat contohnya, itu nanti dia ada surat keterangan nggak mampu dari kelurahan, diajukan ke dinas sosial nanti Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya bantuan pemerintah daerah tadi, kayak yang bantuan pemerintah provinsi, kalau misalnya untuk KTP Sumatera Utara tadi cukup pakai KTP aja dengan kondisi emang sedang membutuhkan layanan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Yes, benar. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Eti. Oke, Kak Eti. Kak, bagaimana cara pindah BPJS Mandiri kelas 2 ke kelas 3? Gimana tuh Bang? Oke, mau pindah kelas nih dari kelas 2 kelas 3. Yang pertama kita perlu pastikan itu kita udah berapa lama nih terdaftar di kelas sebelumnya. Karena perubahan kelas itu pada dasarnya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Nah, yang kedua posisinya kita pastikan apakah kita ada tunggakan atau enggak. Pastikan saat kita mau melakukan perubahan kelas itu kita udah nggak ada tunggakan lagi teman-teman. Jadi ketika udah nggak ada tunggakan itu kita bisa lakukan perubahan kelas. Yang ketiga, pastikan kita udah download mobile JKN ya teman-teman. Benar banget. Jadi dari aplikasi mobile JKN ini kita nanti dari menu perubahan data tinggal ubah kelasnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, kita mudah untuk melakukan perubahan kelasnya dari aplikasi mobile JKN. Yang penting tadi syarat-syarat awalnya dipastikan emang masih aktif, posisinya sebagai peserta mandiri ya. Kalau misalnya bantuan pemerintah mau naik kelas itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bekerja di perusahaan mau naik kelas nggak bisa kalau misalnya dari mobile JKN, dia tergantung dengan gaji ya Bapak Ibu ya. Gaji yang dilaporkan sebagai pekerja itu berapa. Ketika gaji kita di atas 4 juta itu dapat kelas 1, ketika gaji kita di bawah 4 juta sampai dengan UMK itu dapat kelas 2. Ketika misalnya kita PNS misalnya, itu kita juga nggak bisa langsung melakukan perubahan kelas dari aplikasi mobile JKN, tergantung dengan golongan yang kita dapat. Golongan 3, golongan 4 itu dapat kelas 1, golongan 2, golongan 1 dapat kelas 2. Jadi Bapak Ibu yang bisa dilakukan perubahan kelas itu peserta mandiri ya Bapak Ibu, tinggal download aplikasi mobile JKN ya. Gitu ya. Mudah banget teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Nunai. Kak Nunai. Berarti ibarat nunggak ya Bang, kita bayar dulu baru bisa aktif yang non aktif. Yang tadi Bang, irisan 2 tahun tadi. Enggak, tergantung. Kakak kalau misalnya emang posisinya mau yang langsung aktif,
Itu pilihannya tadi, bisa yang daftar mandiri langsung aktif atau yang nunggu 14 hari. Jadi kakak kalau misalnya emang posisinya nggak ada urgensi, nggak pengen langsung aktif, sebenarnya nggak mau lakukan pembayaran banyak itu sebelum yang selama non aktif, itu ya pilih yang 14 hari. Jadi nanti 14 hari kemudian dilakukan pembayaran, yang dilakukan pembayaran hanya di bulan berjalannya nanti. Gitu. Tapi pastikan sebelum kita menjadi peserta mandiri ini emang kita ada tunggakan atau enggak. Kalau misalnya emang nggak ada tunggakan ya nggak ada kendala, nanti yang 14 hari yang dibayar cuma bulan berjalan. Tetapi ketika kita mau ngajukan pendaftaran mandiri, posisi sebelumnya ada tunggakannya itu wajib dilunaskan dulu ya. Gitu ya Bapak Ibu, dipastikan dulu. Emang paling mudah tuh download dulu mobile JKN, ya kan Bang? Iya. Jadi di situ kalian tetap bisa cek dulu apakah ada tunggakan, benar. Aktif, benar. Apakah Faskesnya mau dipindah kemana, atau mau pindah kelas, banyak banget manfaatnya dari mobile JKN. Jadi akses dari mobile JKN ini cukup banyak yang bisa kita akses Bapak Ibu. Yes. Bahkan kalau Bapak Ibu tadi yang udah resign, posisi yang mau beralih ke peserta mandiri bisa juga dari mobile JKN. Nanti tinggal pilih menu perubahan data, di menu kepesertaannya itu nanti diklik aja, tinggal diubah ke peserta mandiri. Benar, gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaannya, kayaknya pertanyaannya mirip nih Bang, dari Kak Yayu Erahayu sama Kak Sylvie. Oke. Pertanyaan gini, cara daftar BPJS gimana Bang? Cara daftarnya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau daftar sebagai peserta mandiri, nanti Bapak Ibu itu bisa dari tadi aplikasi mobile JKN bisa, Pandawa juga bisa, call center bisa, dari yang tatap muka, mau layanan publik, terus dari kantor cabang juga bisa. Atau kalau misal Bapak Ibu nih males nih mau download lagi, atau males nih ke layanan tatap muka, Bapak Ibu kan lagi buka TikTok nih, bisa nih dari link di bawah ini. Nanti Bapak Ibu tinggal isi link di bawah ini. Nanti ketika udah selesai diisi, nanti bakal dikirimkan ke petugas Jelita. Jadi untuk diproses lebih lanjut, Bapak Ibu nanti untuk hasil pendaftarannya itu bakal dikonfirmasi dari petugas Jelita kita. Benar, gitu ya, mudah banget teman-teman. Oke, selanjutnya dari Om Dut Bewok nih Bang. Oke. Kartunya sudah punya sejak pertama. Bikin, cuman belum pernah bayar sekalipun. Itu kayak mana prosesnya? Oke Bapak Ibu, kalau misalnya sebelumnya udah pernah terdaftar tapi nggak pernah lakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya kita nih sebelumnya baru terdaftar nih, daftar mandiri, untuk pembayaran pertamanya itu nggak pernah kita lakukan pembayaran. Itu posisinya nggak akan ada tunggakan, karena emang pada dasarnya ketika kita belum melakukan pembayaran pertama, itu kita belum sah sebagai peserta JKN. Nah, jadi ketika nanti belum pernah bayar pertama, nanti Bapak Ibu dari aplikasi mobile JKN nanti pilih menu update VA. Jadi virtual akunnya bakal diupdate. Nanti 14 hari kemudian biasanya bisa dilakukan pembayaran. Setelah dibayar baru aktif. Nah, jadi kalau misal peserta menunggak itu ketika emang dia udah melakukan pembayaran pertama, udah rutin nih, udah bayar pertama kan tadi udah menjadi peserta JKN. Nah, abis itu baru nggak melakukan pembayaran. Setelah udah membayarkan pembayaran pertama tadi, itu baru nanti jadi tunggakan. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, dari Kimberly Wakwak. Wow. Bang, yang tadinya BPJS ikut orang tua, tanggungan orang tua. Nah, berhubung sekarang usianya lebih dari 21 tahun di NAKT. Nah, itu anggota keluarga. Nah, Nah, jadi kalau misalnya kita tanggungan dulu, misalnya orang tua bekerja, baik yang pekerja swasta ataupun pekerja penyelenggara negara, PNS, TNI, Polri, itu bisa ditanggung anak sampai usia 21 tahun. Ketika usianya udah lebih dari 21 tahun gimana? Ketika usia udah di atas 21 tahun, kalau misalnya masih menempuh pendidikan, itu masih bisa ditanggung. Tetapi ketika emang posisinya sudah tidak melanjutkan pendidikan, itu dia wajib udah nggak ditanggung lagi. Pilihannya itu bisa menjadi peserta mandiri, Bapak Ibu. Nah, kalau misal mau jadi peserta mandiri tadi bisa dari aplikasi mobile JKN-nya, atau bisa dari Pandawa, dari call center, ataupun dari link di bawah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saran saya ini tetap diakses aplikasi mobile JKN-nya, karena kita misalnya nih dalam kasus misalnya saya usia 21 tahun. Nah, saya sebelumnya masih kuliah. Kita biar tahu nih kapan kita nonaktif ya, karena
pada dasarnya kalau misal dari mobil JKN nampak tuh kita keterangan yang nggak aktifnya. Jadi kalau misal udah nggak aktif, nanti tinggal diajukan pendaftaran ulang sebagai peserta mandirinya. Benar banget. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Edi nih Bang. Iya. Bang, izin tanya, BPJS Nunggak mau urus pindah domisili, kira-kira dipersulit nggak? Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya BPJS Nunggak itu kalau misal mau pindah domisili, pada dasarnya pindah domisili itu bukan di wewenang kita ya, itu dinas kependudukan ya. Yes. Kalau misal mau pindah domisili ya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau misal mau pindah fasilitas kesehatannya itu emang wajib dalam keadaan aktif. Jadi Bapak Ibu kalau misal masih ada tunggakan, kita menyarankan untuk dilakukan pembayaran dulu. Jadi untuk perubahan datanya nanti nggak ada kendala lagi ya Bapak Ibu. Benar banget. Karena juga kalau misalnya ada nunggak, lebih baiknya memang dijaga keaktifannya itu dengan cara membayar tunggakannya ya kan Bang? Iya. Harus ditahan. Karena kalau misalnya kita menunggak itu ada namanya denda masa layanan Bapak Iya. Ibu. Jadi misalnya nih kita dalam 1 bulan misalnya nggak melakukan pembayaran. Maksudnya nih, misalnya nih kita peserta mandiri, bulan lalu saya bayar. Bulan ini saya 1 bulan penuh nggak melakukan pembayaran sama sekali untuk tagihan bulan Julinya. Baru saya lakukan pembayaran di tanggal 2 Agustus kita misalkan ya. Nah, jadi karena emang ada bulan yang tidak dilakukan pembayaran atau menunggak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti itu dia ketika kita bayar itu ada namanya denda masa layanan. Denda masa layanan ini dikenakan 45 hari sejak pembayaran. Jadi, misalnya tadi saya bayar 2 Agustus. Dari tanggal 2 Agustus sampai 45 hari ke depan, itu ketika ada rawat inap itu bakal ada denda. Yes. Tetapi kalau rawat jalan nggak masalah ya Bapak Ibu. Ketika rawat inap aja ada dendanya. Gitu ya. Semoga terjawab. Maka kita nyarankan buat teman-teman sekalian itu membayar tunggakan membayar iuran itu sebelum tanggal 10 ya kan Bang? Iya, paling lama tanggal 10 kalau bisa kita udah melakukan pembayaran ya Bapak Ibu. Benar. Untuk meminimalisir itu kita juga ada fitur auto debit. Iya kan Bang? Bapak Ibu nanti bisa akses bukan aplikasi. Dari M-Banking bisa diajukan untuk auto debitnya. Dari mobil JKN juga bisa Bapak Ibu. Yes. Jadi Bapak Ibu nggak lupa untuk lakukan pembayaran tiap bulannya karena udah terpotong otomatis dari rekeningnya. Itu dia ya. Semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan banyak nih Bang. Pertanyaan dari Kak BKNN, terus tadi dari Kak Putri, dari Kak Anas. Bang, buka loker nggak? Wih, jadi kalau Bapak Ibu mau akses lokernya, kita baiknya nyarankan untuk akses dari media sosial kita di BPJS Kesehatan RI ataupun dari website resmi kita. Di situ nanti ada info terkait loker. Bapak Ibu, kalau misalnya emang ada kesempatan silakan dilamar. Oke. Kebetulan untuk saat ini lagi close teman-teman, jadi biar nggak ketinggalan informasi, di follow aja dulu akun official kita. Jadi nanti di situ dikasih informasi kalaupun ada dibuka lowongan, teman-teman bisa langsung daftar aja, langsung apply ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Om Dut Bewok tadi nih Bang. Oke. Berarti walaupun sudah 7 tahun nggak bayar, harus ke kantor BPJS lagi ya untuk pengurusan aktif pembayarannya. Nah, Om Dut Bewok. Nah, Bang, posisinya kalau misalnya Abang mau mengajukan untuk update pembayaran ini kan karena emang posisinya belum melakukan pembayaran sama sekali. Jadi Abang bisa mengajukan dari online aja, dari Pandawa. Jadi dari Pandawa nanti ada pilihan update VA. Jadi Abang cukup dari situ aja, nggak perlu capek-capek ke kantor cabang. Tapi balik ke pilihan Abang. Kalau kita nyaranin ini sih, biar nggak capek Abangnya. Bener banget. Dan kalau misalnya tadi Abang notice tuh ya 7 tahun Bang, sebenarnya yang dibayar itu bukan 7 tahunnya ya kan Bang? Iya. Nah kalau misalnya 7 tahun ini kan pada dasarnya bukan tunggakan, karena kan belum melakukan pembayaran pertama tadi. Ya nanti kalau misalnya di update virtual akunnya VA-nya itu yang dibayar cuma tagihan bulan berjalan. Beda ceritanya tadi kalau misalnya sebelumnya 7 tahun lalu itu kita udah mendaftarkan, udah melakukan pembayaran pertama. Benar. Itu pasti udah ada tunggakan. Baru namanya tunggak ya kan Bang. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih sepertinya ada yang salah alamat nih Bang, dari Kak Brown Sugar. Kak, kalau cairkan BPJS mesti di kantor, kalau tunai ya. Mohon maaf teman-teman, kalau misalnya dari BPJS Kesehatan sebelumnya nggak ada mencairkan untuk peserta ya kan Bang? Iya, jadi itu koridornya sepertinya untuk yang pekerja. Jadi pekerja itu kalau misalnya di koridornya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tuanya itu. Kalau di BPJS Kesehatan sendiri tidak ada untuk pencairannya Bapak Ibu. Yes, benar.
Jadi supaya nggak miskomunikasi, coba langsung ditanyain aja ke instansi terkait ya teman-teman. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang dari Kak Kimberly Wakwak tadi. Ya. Bang, yang tadinya BPJS ikut ortu terus nonaktif, sekarang karena usia. Nah, itu gimana Bang? Itu kakak nanti kalau misalnya mau sebagai peserta mandiri bisa diajukan dari Pandawa tadi. Boleh. Dari Pandawa ini. Ini Pandawa. Mobile JKN. Nah, dari situ kakak bisa mengajukan untuk pendaftaran sebagai peserta mandiri. Atau juga kalau kakak belum sempat nih buka aplikasi downloadnya, dari link kita yang bawah aja. Sambil nonton ini bisa nih, sambil nonton sambil TikTok. ketik-ketik, sambil dengar suara kami yang tidak baik ini. Bisa langsung didaftarin teman-teman ya. Iya. Nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman Jelita. Iya. Nah, tapi kalau misal kakak mau didaftarkan aktifnya sebagai yang bantuan pemerintah, itu tadi bisa diajukan ke pemerintah setempat, dari dinas sosial setempat atau dari kelurahan setempat ya. Dari Kak Kimberly nih, aku udah download mobile JKN Kak. Bagus dong Kak. Coba tinggal diakses aja biar nanti kakak itu mudah dari akses layanan misalnya. Terus tadi mau daftar ulang tadi sebagai peserta mandiri, perubahan datanya. Atau mau antrian juga Bang? Iya, antrian. Kalau misalnya kita mau akses layanan kesehatan, kita bisa ngambil antriannya dari HP aja Bapak Ibu. Benar. Nah, nanti cukup dari situ. Terus misalnya kita lagi sakit nih, masuk rumah sakit. Nah, kita memastikan di rumah sakit itu masih ada nggak tempat tidurnya, bednya masih ada nggak. Itu bisa dari aplikasi Mobile JKN Bapak Ibu. Kita mau ngecek ada tunggakan atau nggak, bisa dari info iuran di Mobile JKN Bapak Ibu. Nah, apalagi yang paling yang menurut saya bakal sangat bermanfaat itu untuk screening kesehatan. Jadi kita bisa deteksi dini apakah kita punya potensi penyakit tertentu nggak, ada risiko penyakit tertentu nggak. Nah, jadi dari aplikasi Mobile JKN nanti tinggal screening aja, kita isi surveinya, nanti dia bakal ngasih tahu kita itu ada potensi penyakit apa aja. Jadi bisa ada pencegahan secara dini. Was-was kita ya kan Bang? Iya. Nah, mungkin kan ada yang sebelumnya mungkin ada keturunannya, penyakitnya. Nah, itulah untuk mencegah lebih dini lah, mencegah resiko itu. Iya teman-teman. Oke, dipakein aja semua fitur di Mobile JKN, semua bermanfaat. Iya, silakan dicoba-coba, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yes. Selanjutnya nih Bang dari Mama Liora nih Bang. Bang, kalau ibunya BPJS PBI, terus mau daftarkan bayinya yang baru lahir ke Dinsos, apakah harus ke kantor BPJS ya Bang? Nah, jadi kalau misalnya posisinya sebelumnya yang bantuan pemerintah mau daftarkan ke mau daftarkan anaknya. Nah, jadi gini Bapak Ibu pada saat lahiran nih, posisinya kita lahiran di rumah sakit menggunakan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu pada dasarnya nggak perlu khawatir, karena biasanya kalau misalnya untuk yang lahiran menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit itu langsung didaftari dari rumah sakit untuk untuk keaktifan BPJS Kesehatannya. Nah, dalam kasus emang yang tadi yang bantuan pemerintah, biasanya itu anaknya kalau misalnya bantuan pemerintah pusat itu langsung didaftarin juga, tetapi sebagai bayi nyonya, dan Bapak Ibu itu biasanya hanya berlaku 3 bulan awal untuk lakukan padankan datanya. Nanti yang penting dalam 3 bulan itu NIK-nya udah ada, sehingga nanti BPJS Kesehatannya bisa aktif terus. Benar. Dan nanti langsung otomatis ikut si ibu teman-teman. Iya, jadi kalau ikut si ibu. Gitu kalau bisa sebelum 3 bulan ya kan Bang? Iya, benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Sisal. Oke. Bang, PT sebelumnya PT dibayar sebulan 20k lebih buat aku sama suami. Sekarang kan udah resign. Gimana Bang biar tetap aktif BPJS-nya? Oke, kakak nanti kalau misalnya mau tetap aktif itu bisa diajukan untuk pendaftaran peserta mandiri. Yes. Tadi dari aplikasi Mobile JKN, Pandawa, atau dari link di bawah ini tadi. Yes. Bisa, ayo kita tinggal ajukan aja untuk pendaftaran ulang, nanti bisa aktif seterusnya. Tapi emang pastikan tiap bulan itu bayarnya rutin, jadi biar nggak sempat nonaktif karena ada tunggakan. Dan kita menghindari adanya denda layanan Bapak Ibu. Benar. Mencegah lebih baik daripada mengobati teman. Ya benar. Dengan gotong royong kita tertolong. Benar. Dengan gotong royong semua tertolong. Dengan segotong royong semua tertolong. Sesuai dengan moto kita, mudah cepat setara. Ya. Mantap. Oke, selanjutnya nih Bang dari Om Dut Bewok lagi nih Bang. Oke.
Kan saya sebelumnya di Riau, tapi sekarang saya di Jakarta. Terus kayak mana penggunaan kartu BPJS-nya ya? Oke, ini ternyata penonton kita jauh juga nih ya. Iya, jauh-jauh nih Bang. Siantar yang menonton dari Jakarta, jangan-jangan nanti ada yang dari luar negeri. Iya, amin. Nah, jadi kalau sebelumnya kita di Riau nih posisinya. Nah, tadi kan posisinya abang nih dia posisinya yang nggak aktif kan, udah 7 tahun tadi. Bayar, ya. Karena belum pernah lakukan pembayaran. Pada dasarnya mau layanan di mana aja nggak masalah. Walaupun kita KTP Riau, terus kita mau akses layanan administrasi di Jakarta nggak masalah. Nah, tapi itu kita menyarankan kalau misalnya biar abang nih lebih mudah dalam akses layanan administrasi, itu nanti ini dari Pandawa. Tadi kan kalau misalnya kendalanya karena kan mau update virtual akun aja mau untuk pembayaran, nanti bisa dari situ. Yes, gitu ya. Mudah banget teman-teman, diikutin aja. Digunakan fitur-fitur online yang sudah tersedia ya kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang lain tadi kan kasus virtual akun atau tadi mau daftar ulang sebagai peserta mandiri, nambah anggota keluarga, bisa juga dari Pandawa. Jadi nggak terbatas di satu jenis ini akses layanan aja ya, bisa cukup banyak nih yang bisa kita akses dari Pandawa. Bahkan rehab juga udah bisa loh Bang di Pandawa. Iya, rehab udah bisa dari Pandawa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengajukan cicilan itu bisa juga dari rehab. Gitu ya. Mobile JKN, rehab sama-sama bisa. Silakan di-download dan dicoba. Aduh. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak MCZZ no. Bang, keluarga saya PBI, namun punya saya non aktif dan kartunya hilang. Gimana cara aktifinnya ya Bang? Nah, Kak MMCZZ0. Agak panjang. Iya, ini belum ubah username ini. Iya. Nah, jadi kalau misalnya keluarga ini bantuan pemerintah, ternyata yang bantuan pemerintah kita non aktif, sedangkan keluarga kita masih aktif. Pada dasarnya untuk bantuan pemerintah itu saat ini datanya itu perorangan, nggak per keluarga lagi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya emang mau mengajukan aktif kembali, itu tadi ada beberapa opsi. Bisa mengajukan kembali yang bantuan pemerintah, itu nanti urusnya biasanya dari kelurahan atau desa atau dapat surat keterangan tidak mampunya, diurus ke dinas sosial. Terus kalau misalnya untuk yang pilihan lain sebagai peserta mandiri, nah Bapak Ibu nanti itu bisa dari layanan online, Pandawa, Mobile JKN, dari link di bawah ini tadi mau daftar sebagai peserta mandiri bisa. Atau kalau misalnya mau layanan langsung, dari mau layanan publik atau dari kantor cabang terdekat juga bisa ya. Yes, benar. Dikasih pilihan. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Rizky Sugriwa. Bang mau bayar tapi ditangguhkan, bagaimana caranya Bang? Dalam kasus ditangguhkan ini posisinya karena belum melakukan pembayaran awal. Jadi biasanya kalau misalnya penangguhan itu kayak contoh tadi kita udah daftar tapi belum melakukan pembayaran pertama, itu posisinya penangguhan. Jadi penangguhan itu dia karena belum melakukan pembayaran pertama. Biasanya Bapak Ibu bisa cek tuh dari Pandawa apakah penangguhannya bisa dilakukan pembayaran sekarang atau ada tanggal kapan gitu. Jadi dari Pandawa nanti bisa ngasih ini informasi terkait kapan kita bisa lakukan pembayarannya. Ataukah ini udah tertutup nih tanggal pembayarannya karena udah kelewatan. Jadi nanti tinggal akses Pandawa, nanti di situ ada informasi kapan kita bisa lakukan pembayarannya. Nanti dari menu informasi ya Bapak Ibu. Tinggal diakses saja ya Bapak Ibu. Yes. Selanjutnya Bang, ada juga dari Kak Pier. Setelah bayar penunggakan, kalau mau rawat inap ada dendanya ya Bang? Kalau misalnya dalam posisi menunggak, ya ada denda layanan. Jadi denda layanan itu dikenakan ketika 45 hari sejak pembayaran tunggakan. Misalnya nih, kita 2 bulan sebelumnya menunggak, kita baru bayar bulan ini nih. Nah, itu tunggakan terhitung tanggal hari ini sampai 45 hari ke depan, misal ada rawat inap, itu ada denda layanan. Denda layanannya gimana? Itu biasanya 5% dikali berapa bulan dia menunggak dikali biaya rawat inapnya biasanya itu. Jadi sebenarnya gini ya, harapan kita selalu kita bisa ini melakukan pembayaran tepat waktu. Jadi menghindarin adanya denda layanan. Nah, jadi kalau misal udah denda layanan ya kalau misalnya kalau bisa dihindarin tuh berobat di 45 hari denda layanan. Nah, tapi kalau misalnya rawat jalan itu nggak masalah Bapak Ibu, silahkan diakses aja.
denda rawat inap itu hanya ada, denda layanan itu hanya ada untuk peserta rawat inap. Dan itu dia cuma sekali aja teman-teman ya. Dalam masa denda tersebut. Jadi misalnya dalam masa denda tersebut dia udah pernah rawat inap sekali dan udah dibayarkan. Nah, jadi kalau misalnya dia nih udah sehat nih, terus dalam waktu 45 hari ke depan masuk lagi. Nah, berarti nggak harus bayar denda lagi, gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Michael. Bang, kartu BPJS hilang. Bisa nggak Bang dipakai lahiran, pakai e-kartu untuk lahiran? Wih, kakak ini pasti udah akses aplikasi Mobil JKN nih. Karena dia udah punya e-kartu. Dari Mobil JKN itu ada menu kartu. Itu kita tinggal tunjukkan aja. Jadi nggak masalah. Kakak misalnya BPJS kesehatannya hilang, nggak masalah. Kalau HP-nya mungkin lagi nggak nampak nih, lagi habis baterai, nggak bisa nunjukkan dari HP, cukup pakai KTP aja kakak. Jadi nanti pakai KTP kita udah bisa cukup untuk berobat, karena emang datanya itu udah terintegrasi semua pada dasarnya. Jadi menggunakan KTP aja udah cukup. Benar, gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari Mami Kiana. Kak, untuk lahiran sesar bisa pakai BPJS nggak ya? Soalnya kakak belum menyatu dengan suami. Nah, nggak masalah. Posisinya kalau misal emang lahiran itu tetap bisa digunakan ya untuk sesar ataupun normal. Yang penting dipastikan kepesertaannya aktif ya Bapak Ibu. Benar. Nah, kalau misalnya emang udah ada perubahan status, kalau bisa emang segera diurus tuh. Jadi biar nanti datanya sudah sesuai dengan data terbaru. Yes, gitu ya teman-teman. Segera diupdate kalau bisa teman-teman. Misalnya nih baru nikah nih Bang, udah ada satu kakak, ya langsung dilaporkan aja. Iya benar. Biar nanti nggak terkendala administrasi. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Melan Nahampun. Iya, apa itu Bang, Kak? kalau awalnya mandiri, tapi pas dicek terdaftar juga di PBI. Jadi, apa masih tetap bayar yang mandiri Kak? Oke Kak, jadi posisinya kalau misalnya kita itu per NIK itu satu kepesertaan. Pada dasarnya NIK itu indikasinya satu orang ya Ibu, nggak mungkin dia posisinya satu NIK ada 2 orang. Nah, jadi posisinya ketika emang di kepesertaan BPJS Kesehatan gitu juga, yang terdaftar di NIK itu kepesertaannya yang posisinya misalnya nih sekarang di NIK-nya yang bantuan pemerintah, ya itu berarti datanya Bapak Ibu. Misalnya nih sebelumnya pernah menunggak, biasanya bakal muncul tuh kalau misal kita cek dari Mobil JKN, dari menu info iuran, itu biasanya ada tunggakannya. Nah, jadi ada kemungkinan kakak ini posisinya sebelumnya emang yang mandiri, tapi udah terdata nih sebagai yang berhak bantuan pemerintah, makanya dia udah menjadi yang bantuan pemerintah. Tetapi yang perlu kita ingat pada dasarnya tunggakan itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi kita. Jadi kalau kita menyarankan Bapak Ibu misalnya masih ada tunggakan, kalau misalnya belum mampu untuk lakukan pembayaran pada saat itu juga, Bapak Ibu itu bisa tuh dari Mobil JKN menu rehab. Nanti diajukan dari menu rehab, Bapak Ibu tinggal lakukan pencicilan sesuai dengan kemampuan. Atau dari Pandawa juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi coba diakses saja dari aplikasi Mobil JKN-nya, dan kalau misalnya mau mengajukan cicilan nanti bisa dicoba ya di antara 2 kanal ini ya. Dites-tes saja teman-teman. Tapi kalau misal memang masih bingung juga bisa langsung datang ke kantor cabang kok. Nanti dibantu sama teman-teman Telkom kita ya. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Syaras. Kak, kalau misalnya nih 5 tahun nggak dibayar, terus berapa ya yang harus dibayar kira-kira? Nah Bapak Ibu, kakak ini posisinya berarti menunggak ya Kak ya. Jadi kalau misalnya di kita itu posisi tunggakan itu misalnya 5 tahun, yang perlu dibayarkan itu cuma 25 bulan, 2 tahun awal sama 1 bulan berjalan. Gimana yang 3 tahunnya? Itu tidak dibayarkan Bapak Ibu, itu bentuk kompensasi dari BPJS Kesehatan. Jadi yang perlu dibayar 2 tahun awal sama 1 bulan berjalan. Iya teman-teman, cuma 25 bulan aja, jadi 3 tahunnya itu tadi bisa dibilang bonus lah ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Dinda. Oke Kak Dinda. Bang, biaya buat BPJS berapa dan gimana caranya? Kakak kalau misal mau akses BPJS mau daftar layanan pada dasarnya nggak ada dipungut biaya apapun ya Kak ya. Nol, nggak ada dipungut biaya apapun. Ketika kamu melakukan pendaftaran juga udah dipermudah. Kakak nggak perlu lakukan pendaftaran langsung, nanti keluar ongkos angkot ya kan, jalan, rupanya mau jajan lagi ada jajan, nggak ada keluar uang itu. Cukup dari aplikasi Pandawa atau Mobil JKN atau link di bawah ini juga bisa teman-teman. Bisa untuk diakses layanan untuk pendaftaran tadi.
Benar. Oke. Dan bagaimana caranya itu tadi tinggal diikutin aja, mau dari Mobile JKN, dari itu tadi ya. Oke, selanjutnya dari Kak Petre. Oke, Kak Petre. Gimana caranya BPJS Mandiri pindah ke BPJS bantuan pemerintah? Oke, kalau misalnya dalam pengajuan yang bantuan pemerintah pada dasarnya nanti kayak yang di Kota Pematang Siantar contohnya itu bisa nanti minta surat keterangan nggak mampu dari kelurahan, diajukan ke dinas sosial, nanti diajukan lagi ke dinas kesehatan. Nah, bantuan pemerintah ini pada dasarnya ada beberapa jenis, ada yang dari daerah, ada yang dari pusat. Nah, kalau misalnya emang yang dari pusat itu biasanya diajukan ke kelurahan atau desa, nanti bakal diverifikasi tuh apakah ini emang bakal yang sebagai berhak atau enggak. Tapi verifikasinya itu bukan dari kelurahan ya Bapak Ibu, biasanya dari pemerintah, enggak, kelurahan pemerintah juga sih. Nah, dari apa namanya? Desa, instansi terkait lah yang bertanggung jawab. Jadi nanti mereka yang mendata apakah yang berhak atau enggak. Ketika emang berhak, suatu saat pasti nanti bakal terdaftar sebagai yang bantuan pemerintah. Nah, ada pilihan lain tadi yang dari pemerintah daerah. Kalau misalnya yang dari provinsi tadi itu ketika emergensi bisa menggunakan KTP. Nah, tapi kalau misalnya yang dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu biasanya kita wajib ada surat keterangan nggak mampu, itu diajukan ke dinas sosial dan nanti diajukan ke dinas kesehatan terkait. Kita disclaimer juga ya teman-teman, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Jadi banyak yang misinformasi nih Bang. Yang aktifin, yang mensetujuin itu BPJS Kesehatan, tapi ternyata bukan. Ya, nah di sini juga kita perlu disclaimer. Pada dasarnya yang kita sampaikan itu berdasarkan yang ada di wilayah kerja kita, di Toba, Samosir, Pematang Siantar, Simalungun. Tiap kabupaten kota itu punya mekanisme yang berbeda. Benar. Jadi nanti bisa disesuaikan sama kabupaten kota masing-masing, Bapak Ibu. Yes, benar. Gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya dari Kakak Michael nih Bang. Kakak Michael. Bang, kayak mana kalau USG TM1 terlewat, TM3 aja bisanya USG pakai BPJS, harus pakai BPJS berapa kali biar di cover Bang? Oke, jadi kalau misal di BPJS Kesehatan sendiri pada dasarnya nggak ada dibatasin Bapak Ibu. Yes. Untuk berapa kali USG yang di cover. Nah, ketika emang di indikasi dokternya berdasarkan indikasi medis emang diperlukan nih USG-nya, pada dasarnya pasti di cover kok, jadi nggak perlu takut. Yes, benar. Patokannya tetap indikasi medis. Ya teman-teman. Selanjutnya dari Kakak Afifah AI. Oke. Bang, gimana caranya masukkan anak baru lahir gabung ke tanggungan kita? Sudah coba dari Pandawa tapi loading terus. Oke, nah kalau misalnya untuk mengajukan anak baru lahir tadi ya posisinya. Nah, itu ketika kita emang lahirannya menggunakan BPJS Kesehatan, menggunakan program JKN, itu biasanya dari rumah sakit bakal langsung didaftarin Bapak Ibu. Jadi emang Bapak Ibu nggak perlu repot-repot nih untuk melakukan pendaftaran lagi. Tapi kalau misalnya kita lahirannya di luar di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama ataupun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan secara mandiri. Tadi dari Pandawa pada dasarnya bisa, nah, tapi Bapak Ibu tadi kan ngeluh nih karena posisinya loading. Itu kemungkinan emang karena jaringan di daerah tertentu, jadi bisa dicoba akses aja kembali dari Pandawa tadi, ataupun misalnya tadi bisa juga sih sebenarnya dari link di bawah ini ya Bang ya, silakan dicoba aja, nggak apa-apa. Entah emang dari Pandawanya mungkin karena jaringannya lagi kurang bagus, dari link di bawah ini pasti bisa. Kalau misalnya kakak lihatnya ini nggak buffering, harusnya sih bisa sih dari sini. Nanti ditindaklanjuti sama teman-teman cerita kami. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu ditelepon dengan nomor tunggal 165. Jadi nanti tinggal dilengkapin aja administrasinya dan langsung diproses sama teman-teman cerita kita ya. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kakak Narti. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Cucu saya punya BPJS di tempat kerja, ayahnya di pabrik dan ayahnya meninggal. Itu gimana? Oke. Statusnya. Pada dasarnya gini Bapak Ibu, kalau misalnya tadi posisinya dia bekerja di pabrik, orang tuanya bekerja di pabrik juga udah meninggal dunia. Nah, kalau misal dalam kasus meninggal dunia ini biar BPJS kesehatannya disesuaikan sama data terbaru. Misalnya tadi dalam kasus ini
Mungkin meninggal dunia Bapak Ibu, izin ya, mohon maaf tadi soalnya kalau misal dari kata-katanya tadi kayaknya typo itu. Nah, jadi kalau misal dalam kasus meninggal dunia, kalau misal si peserta yang mengajukan penonaktifan itu bisa, tapi emang tadi wajib ada bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa? Surat keterangan kematian atau akte kematian. Nah, nanti lapor dari Pandawa bisa Bapak Ibu kalau misal mau melakukan perubahan data tadi yang aktif menjadi nonaktif karena meninggal dunia. Nanti bisa dari Pandawa ataupun nanti bisa juga pada dasarnya dari perusahaan yang melakukan penonaktifan, karena kan posisinya sebelumnya ini ditanggung sama perusahaan nih. Biasanya perusahaannya bakal melakukan pelaporan bahwasannya ini pekerjanya udah nggak bekerja lagi loh, nanti bakal dinonaktifkan sama perusahaannya. Yes. Nah, gitu ya teman-teman, yang penting coba dilaporkan aja biar dapat diupdate secara cepat gitu ya. Iya benar. Juga Bapak Ibu harus tahu nih, pada dasarnya ketika kita bekerja itu kan gaji kita dipotong tuh 1% dari gaji kita, 4% itu ditanggung oleh badan usaha. Nah, dengan kita dipotong sebagai pekerja, kita pada dasarnya punya benefit tambahan. Benefit tambahannya apa? Kita bisa menanggung pasangan sama 3 orang anak. Jadi pada dasarnya tempat kerja itu wajib menanggung seluruh pekerjanya, dan ketika emang si pekerja memiliki pasangan atau anak yang tidak bekerja, itu bisa ikut tanggungan. Dan juga pada dasarnya ketika kita udah bekerja, itu kita bisa menanggung juga orang tua, mertua juga bisa, anak keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bisa. Jadi kalau misalnya punya anak lebih dari 3, itu bisa Bapak Ibu. Tetapi dalam kasus kita mau menambahkan anggota keluarga non inti atau anggota keluarga tambahan ini, nanti saat untuk per jiwanya itu dikenakan iuran 1% tambahan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau misalnya mau menanggung nih orang tua, itu bisa silakan ditanggung ke perusahaan. Nah, kalau misal kita pikir-pikir nih dari segi iurannya, misalnya nih saya gajinya di sini saya misalkan 4 juta nih sebagai pekerja. Nah, 4 juta 100 lah saya misalkan. Itu kan udah dapat kelas 1 nih. Nah, saya mau nanggung nih ibu saya tanggung, itu kelasnya dapat sama tuh dengan kelas saya. Jadi 41.000. Gimana kalau peserta mandiri itu 150.000 tuh. Tapi kalau misalnya sebagai tanggungan tambahan 1%, kelasnya ikut saya, potongannya 1%. Jadi 41.000 cuma tambahan iurannya, dapat kelas 1. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya emang ada anggota keluarga, misalnya emang yang bisa ditambahkan, silakan ditambahkan, diajukan ke perusahaannya untuk ditambahkan sebagai anggota keluarga tambahan. Iya. Mudah banget teman-teman. Tinggal berkoordinasi aja sama HRD. Bagian personalia di perusahaan, tinggal konfirmasi mau menambahkan anggota keluarga saya, orang tua, mertua, anak lebih dari 3, silakan, nanti tinggal diajukan ya. Yes. Oke, selanjutnya Bang, dari Kak Rustini nih Bang. Oke. Pak, aplikasi JKN ku nggak bisa dibuka karena PIN-nya lupa. Bagaimana caranya ya Pak biar bisa kebuka? Nah, jadi kalau misalnya kakak mau akses aplikasi mobil JKN, ini PIN-nya maksudnya emang PIN saat perubahan data atau misalnya PIN password. Kalau misalnya untuk passwordnya misalnya lupa, nanti tinggal menu lupa password aja. Pastikan email atau nomor HP-nya tuh udah sesuai dengan yang terbaru. Nah, kalau misalnya nggak sesuai gimana? Bapak Ibu bisa akses nih dari Pandawa tadi untuk lakukan perubahan data. Bapak Ibu nggak bisa akses mobil JKN ya karena tadi kan lupa PIN-nya. Iya. Jadi diaksesnya dari Pandawa, nanti bisa perubahan email atau nomor HP, ataupun dari link di bawah ini. Yes, juga bisa Bapak Ibu, tinggal diakses aja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah datanya udah sesuai terbaru, nah nanti tinggal dari lupa password, nanti masukkan nomor NIK, nah nanti ada verifikasi dari email atau nomor HP. Tapi untuk yang dari nomor HP ini nanti dikenakan pulsa ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi pastikan ada pulsanya kalau mau konfirmasi dari nomor HP. Tapi kalau misalnya mau dari email tadi silahkan, nggak ada dikenakan pulsa. Nah, nanti dikirim link, Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan password terbarunya. Oke. Itu ya teman-teman, mudah banget. Mudah, cepat setara gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Mochi. Bang, BPJS Kesehatanku ikut dari suami yang bekerja di PT. Jadi aku pilih Vaskes terdekat dari rumah sewa, tapi ditolak Vaskes terdaftar. Nah, Bapak Ibu posisinya pastikan emang terdaftar di Vaskes yang sesuai Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita nih
Posisi di perusahaan tempat kita bekerja misalnya di Simalungun. Nah sebelumnya kita ikut nih sama pasangan, sekarang udah tinggal di Simalungun. Sebelumnya kita di luar kota. Kalau misalnya dalam kasus belum ngubah nih, tapi kita masih dari luar kota, ini pada dasarnya Bapak Ibu nggak masalah karena bisa berobat dengan indikasi kunjungan. Jadi 3 kali berobat jalan Bapak Ibu dikasih. Tetapi kalau misalnya di kabupaten kota yang sama, itu wajib berobat itu di Vaskes yang terdaftar. Kalau masih sama nih kabupaten kotanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya emang udah pindah domisili, kita selalu menyarankan untuk memilih Vaskes yang terdekat sama domisili kita. Jadi Bapak Ibu tinggal lakukan perubahan aja tadi Vaskesnya ke puskesmas atau klinik terdekat dari tempat tinggal sekarang. Untuk ngubahnya gimana? Tinggal akses dari mobile JKN. Jadi atau dari Pandawa juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi tinggal diakses perubahan. Jadi kedepannya itu bakal lebih mudah untuk akses layanannya Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Bang dari Kak BR Manulang. Bang mau tanya, kartu BPJS emang nggak ada ya? Iya Bapak Ibu, sekarang ini kita nggak ada pencetakan kartu lagi. Jadi karena emang KTP itu udah digunakan sebagai identitas tunggal. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan KTP udah bisa berobat. Tapi Bapak Ibu kalau misal mau akses kartunya gimana? Pada dasarnya kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, itu dari aplikasi perusahaan namanya Edabu itu bisa kita download. Kedua pilihannya dari mobil JKN. Jadi Bapak Ibu tinggal akses menu kartu, akses mobil JKN-nya, menu kartu, nanti bisa kita akses. Iya benar, nanti bakal muncul tuh kartunya. Kalau kita mau cetak sendiri bisa, nanti bakal dikirimkan ke email dari mobil JKN-nya. Yes, gitu ya Kak BR Manulang, semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Cia 11. Oke Kak Bang, Cia, gimana cara mengeluarkan BPJS dari tanggungan orang tua saya? Saya kan udah menikah, tapi masih status anak penerima upah. Oke kakak, yang perlu kita pastikan ini posisinya udah pisah ya kakaknya ya, udah nggak satu sama orang tua lagi. Pada dasarnya ketika emang nanti kakaknya udah sesuai, tinggal dilakukan perubahan data aja dari Pandawa untuk disesuaikan. Nah tapi yang perlu kita pastikan ini kalau misalnya si pasangan ini terdaftarnya di mana. Kalau misalnya emang posisinya dia terdaftar di badan usaha juga, sebenarnya kita bisa ngajukan dari Pandawa itu penambahan anggota keluarga, jadi ikut menjadi tanggungan dari pasangan. Nah atau juga dari HR-nya bagian personalnya juga bisa. Atau kalau misal segmen lain sebagai peserta mandiri, nggak apa-apa, tinggal diajukan aja dari Pandawa, nanti bakal disesuaikan dengan segmen terbarunya Bapak Ibu. Gitu ya teman-teman. Wah nggak terasa nih Bang, kita udah mau 1 jam nih Bang menemani teman-teman sekalian dalam berasa ya seputar JKN. Nggak terasa ya kan Bang? Iya nggak berasa. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup mungkin kita akan jawab 3 pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu kami juga mau minta tolong ke teman-teman sekalian untuk supportnya dengan cara follow. Ya jangan lupa follow teman-teman. Jangan lupa follow, jangan tap layarnya juga. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Jadi kita akan live itu dalam seminggu itu bisa 2 kali Bang. Iya. Ya, di hari Senin dan hari Kamis. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya hari ini belum kejawab, bisa di follow aja dan bisa nanti langsung ditanyain mungkin di live kita selanjutnya. Iya, atau bener banget. Bisa direkomendasiin juga nih Bang ke kerabat terdekat, ke teman, ke saudara, ke ibu, bapak semuanya. Jadi buat misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar JKN, bilang aja nonton aja live Abang ini gitu. Iya, benar. Untuk teman-teman nih juga yang penonton setia kita nih, mau komen nih siapa nih mau tamunya hari ini. Biasa banyak yang milih Andri nih. Andri. Nah bisa. Nah jadi Bapak Ibu tinggal nggak apa-apa komenkan aja banyak-banyak nanti biar kita panggil dia. Kedepannya nanti live-nya bakal bareng dia. Benar. Oke teman-teman. Yes. Selain itu juga selain live kita ada juga Bang, suguhin konten-konten menarik nih. Iya, jadi buat teman-teman bisa coba singgah dulu nih ke akun kita, dinonton dulu konten-kontennya, bisa di follow, bisa langsung di like aja ya. Iya benar. Jadi itu juga kontennya konten edukatif terkait program JKN. Jadi Bapak Ibu melalui konten itu Bapak juga lebih tahu nih Bapak Ibu terkait mekanisme di program JKN gimana. Yes. Benar banget. Semoga dengan akun ini dapat memberikan edukasi dan manfaat bagi banyak orang. Amin.
Ya. Iya. Oke, kita masuk ke tiga pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Iya, jadi buat teman-teman yang belum kejawab coba di spam aja ya teman-teman. Iya, kita tunggu nih 1 menit nih. Iya. Spam soalnya pertanyaannya. Di spam aja nggak apa-apa. Ya. Masuk pertanyaan pertama nih Bang. Oh langsung ya? Iya langsung nih Bang. Ya. Oke. Dari Kak BR Manulang. Oke. Bang, kalau untuk tunggakan pembayaran boleh dicicil nggak Bang? Oke, kalau tunggakannya ya. Kalau misalnya kita memilih tunggakan, bisa Bapak Ibu dicicil, bisa dari Pandawa, bisa dari mobil JKN. Nah, nanti ketika kita mengajukan pencicilan, Bapak Ibu bisa memilih nih mau melakukan pembayarannya dalam berapa kali. Nah, jadi kalau misalnya untuk peserta itu biasanya pembayaran tunggakan itu maksimal 24 kali. Yes. Nah, tapi juga sekarang ini di menu dengan update Rehab 3.0 itu udah ada pilihan. Kita mau cicilannya harian kah, mau mingguan kah, bulanan, itu udah bisa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir misalnya emang posisinya baru ada uangnya nyisikannya tiap bulan, ya saran kita pilihnya yang bulan. Tapi kalau misalnya emang tiap minggu cair ya udah boleh. Kalau mau cicil mingguan, mau cicil harian juga boleh juga Bapak Ibu, nggak perlu takut. Jadi tinggal akses saja aplikasi Pandawa sama mobil JKN ya. Jadi Bapak Ibu bisa tuh untuk mengajukan cicilan. Yes, benar. Ya pertanyaannya bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua terakhir nih teman-teman. Ayo coba di spam ya. Iya. Dari Mam Romau. Oke. Ya, agak iklan tadi ya. Dari Ermam Romauli Siahaan. Bang, mau tanya ini. Iya, benar. Saya BPJS Mandiri kelas 1. Iya. Tapi berhubung katanya tidak ada lagi kelas 1, saya mau turun kelas ini. Apa benar Bang nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi? Jadi untuk saat ini Ibu posisinya masih ada kelas ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya mau turun kelas misalnya, pada dasarnya nggak masalah sih Bapak Ibu. Kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan emang masih berlaku ya Bapak Ibu sampai saat ini dan sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau turun kelas misalnya emang kelas 1-nya mungkin udah terlalu berat nih untuk kita. Bapak Ibu itu bisa akses aplikasi Pandawa ini. Nanti dari menu perubahan data ya, mobil JKN maaf Bapak Ibu. Nanti bisa dari mobil JKN ini pilih menu perubahan data Bapak Ibu. Jadi kita tinggal lakukan perubahan sesuai dengan kelas yang kita mau. Tapi ingat perubahan data ini cuma bisa dilakukan 1 kali 1 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya udah diubah nanti nggak bisa diubah lagi. Jadi emang dipilih ketika emang sudah yakin ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Mungkin ini pertanyaan penutup dan mungkin ini pertanyaan spesial. Langsung dari Kak B Cynthia. Pak, kan anak saya sudah meninggal. Itu otomatis BPJS-nya mati atau tunggu kita laporkan dulu ya baru dinonaktifkan? Oke, jadi Ibu sebelumnya turut berduka ya Bu ya. Posisinya di sini anaknya sudah meninggal dunia. Nah, kita yang perlu pastikan apakah ini dia saat emang meninggalnya emang di rumah atau di rumah sakit. Ketika emang meninggalnya di rumah sakit sedang akses layanan JKN, itu nanti dari rumah sakit bakal bantu untuk penonaktifannya. Tapi kalau misalnya dia meninggalnya di rumah misalnya atau nggak ada akses layanan JKN meninggalnya, itu nanti bisa dilaporkan dilaporkan ke kita untuk dinonaktifkan. Nah, tadi kalau misalnya posisinya mau lapor secara mandiri, itu tadi pakai surat keterangan kematian ataupun pakai akte kematian. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau laporkan langsung secara tatap muka tadi di kantor cabang ataupun tadi bisa di mau layanan publik. Atau kalau misalnya mau secara online tadi bisa dari Pandawa, dari call center atau dari link di bawah bisa nggak? Ini pendaftaran ya saat ini ya. Dari Pandawa kita sarankan ya Bapak Ibu, nanti bisa diajukan dari Pandawa, bakal dibantu untuk proses penonaktifannya. Tapi pastikan emang tunggakan sebelum meninggal dunia itu tetap wajib dibayarkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tunggakan setelah bulan kematian itu nanti bisa disesuaikan iurannya, jadi nggak perlu dilakukan pembayaran. Yap, benar. Gitu ya teman-teman.
Nggak terasa nih Bang, udah 1 jam dan sudah terjawab juga perjalanannya. Nggak, sudah terjawab juga pertanyaannya, perjalanannya. Jadi buat teman-teman, kami ingatin lagi, kita akan live lagi nih nanti di hari Senin teman-teman. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, teman-teman bisa langsung di follow dulu. Jadi nanti ketika kita live lagi, teman-teman bisa langsung tanyain. Dan bisa juga nih request untuk bintang tamunya ya kan Bang? Iya. Mungkin hari ini spesial nih ada Bang Jaki. Iya benar. Ya, nah jadi Bapak Ibu jangan lupa follow ya. Media sosial kita biar nggak ketinggalan informasi nih, baik yang emang media sosial kantor cabang Pematang Siantar ataupun yang BPJS Kesehatan RI. Jadi Bapak Ibu ketika ada informasi terbaru atau misalnya ada hoax nih yang beredar, itu biasa ada klarifikasi dari ini media sosial pusat kita. Jadi Bapak Ibu tidak ada misinformasi nantinya. Nah Bapak Ibu juga tadi biar nggak ketinggalan live kita, jangan lupa loncengnya di follow juga nih media sosial kita, biar nanti ketika kita ada live masih ada nih pertanyaan yang terpendam. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan. Bapak Ibu juga kalau misalnya mau request hostnya hari ini siapa, nggak apa-apa, di komen aja langsung di komen di sini boleh, di apa namanya, di postingan kita boleh, banyain aja mau siapa. Nah nanti bakal kita datangkan tuh tamu spesial kita. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Kita kembali lagi di hari Senin ataupun hari Selasa ataupun hari Rabu, di follow aja dulu biar nggak ketinggalan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Bye bye.